Jadi Hmm. apa namanya, awalnya tuh papa tuh kan sekolah pendeta gitu, sekolah Alkitab di GPPS kan, sekolah Alkitab di Hmm. GPPS, terus ngedapet perlakuan yang gak enak dari GPPS, akhirnya papa sakit hati. Nah dari situlah itu pertama kali akhirnya papa pindah ke Bandung, terus gak lama akhirnya papa mualaf, terus balik lagi. Nah setelah balik lagi itu tuh hatinya tuh belum 100% pulih gitu, jadi kayak masih menyimpan sakit hati ke GPPS gitu, ke gereja itu, Hmm. karena waktu itu papa tuh diusir, jadi papa diusir dari sekolah Alkitabnya ini, terus akhirnya ya itu akhirnya papa sakit hati sama agama Kristen, jadi bukan bukan ke orangnya, tapi akhirnya papa sakit hatinya tuh ke agama Kristennya. Puji Tuhan, Shalom, selamat siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada pada kesempatan ini. Dan di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua sebuah kesaksian yang disampaikan oleh adik kita Zelda. Zelda ini adalah anak dari Ustadz Agustan almarhum yang tentunya kita kenal gitu teman-temannya. Dan di sini kita akan coba mendengarkan saja ya sebenarnya kenapa sampai Agustan itu akhirnya menjadi seorang mualaf? Karena kita tahu kalau Agustan ini adalah sebelumnya dia seorang Kristen. Bahkan kita dengar-dengar beliau juga adalah seorang aktivis gereja atau pelayan gereja. Dan pada kesempatan ini teman-teman tentunya kita pengen tahu ya mendengarkan sebenarnya kenapa. Karena mungkin banyak kita dengar dari yang lain-lain, tapi pada kesempatan ini kita langsung mendengarkan saja langsung dari anaknya Ustadz Agustan almarhum, yaitu adik kita Zelda. Dan kita akan coba lihat bersama dan saya akan tampilkan di sini teman-temannya. Oke, ini dia. Oke, pertama saya mau ucapkan turut berduka ya untuk papa kamu, Zelda. Ya. Kondisi sekarang gimana? Apakah kamu sudah bisa terima atau bagaimana gitu? Atau masih ada terasa gimana? Udah bisa terima, cuman kalau keinget ya sedih mah ada, cuman ya enggak yang itu sedih banget gitu, enggak, karena kayak ya udahlah udah terima gitu. Oke. Jadi sebelumnya sorry juga nih karena ini mungkin akan mengingat-ingat luka lama atau gimana gitu ya. Ya, ya. Boleh tahu kan sebenarnya kenapa sih papa kamu itu sakit apa gitu? Papa itu sebelumnya sakit jantung. Oke. Sakit Oh. jantung, terus kan emang punya kolesterol juga. Nah, Hmm. terus karena selesai operasi papa tuh kerjanya terlalu berat, terus akhirnya papa jatuh stroke. Yang Hmm. harusnya papa nggak boleh kerja berat-berat gitu. Emang papa buka laundry, cuci karpet gitu kan, yang kayak kan alatnya gede-gede, belum harus ngangkat karpet buat ngejemur. Nah itu kan berat gitu ya, jadi bikin papa drop, terus akhirnya stroke gitu. Oke. 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 Gitu ya. Mungkin boleh diceritain sebenarnya kita nih banyak yang penasaran gitu. Sebenarnya papa kamu tuh kenapa sih mualaf? Kalau Nah, boleh betul tahu juga itu. Kita dari versi dengarkan ya. kamu yang kamu tahu tuh gimana ceritanya? Oke. Dari versi aku ya, Mm-mm. kan sebelum ini tuh papa udah pernah mualaf kan. Oh. Sebelum ini papa udah pernah mualaf Mhm. waktu adek aku masih kecil. Waktu mau lahiran, akhirnya papa balik lagi ke Kristen lagi, karena kayak mama tuh ngasih tahu gitu ke papa kayak kasihan ini anaknya masih kecil, masa Hmm. orang tuanya beda agama gitu kan. Ya. Akhirnya kembali lagi lah papa ke Kristen. Terus setelah itu akhirnya aku tuh pisah rumah sama papa, jadi mama papa tuh berantem Hmm. soal ekonomi. Nah di situ akhirnya mama cari kerja keluar pulau, ngurusin bisnisnya mama.
papa juga pergi, papa misah rumah gitu sama aku. Dan akhirnya aku dititipin di rumah kakaknya mama, di om tante. Nah, terus di situ tiba-tiba nggak lama dari situ dengar berita kabar dari Facebook rame kalau papa itu mualaf lagi. Ya. Nah, yang aku dengar itu tuh mungkin ini bisa disensor aja ya nama gerejanya. Aku juga rada takut soalnya. Gitu. Jadi awalnya tuh papa tuh kan sekolah pendeta gitu, sekolah Alkitab di GPPS kan. Sekolah Alkitab di GPPS, terus ngedapet perlakuan yang nggak enak dari GPPS, akhirnya papa sakit hati. Nah, dari situlah itu pertama kali akhirnya papa pindah ke Bandung, terus nggak lama akhirnya papa mualaf, terus balik lagi. Nah, setelah balik lagi, itu tuh hatinya tuh belum 100% pulih gitu, jadi kayak masih menyimpan sakit hati ke GPPS gitu, ke gereja itu. Karena waktu itu papa tuh diusir, jadi papa diusir dari sekolah Alkitabnya ini. Terus akhirnya ya itu akhirnya papa sakit hati sama agama Kristen. Jadi bukan ke orangnya, tapi akhirnya papa sakit hatinya tuh ke agama Kristennya. Nah, itu dia teman-temannya. Jadi rupanya kita melihat di sini kalau Ustadz Agustan itu teman-temannya sepertinya 2 kali mualaf. Jadi pertama sekali dulu dia masuk Islam, lalu kemudian ketika istrinya melahirkan adiknya Zelda ini, dan akhirnya istrinya meminta untuk balik lagi ke Kristen gitu ya, karena nanti bagaimana menjelaskan ini sama anak-anak kita ya, kenapa sampai orang tuanya berbeda agama ya. Dan tadi seperti apa yang kita dengarkan dari Zelda, akhirnya Ustadz Agustan, maksud saya sebelum jadi Ustadz mungkin ya, Agustan kembali ke Kristen. Lalu kemudian setelah udah menjadi Kristen lagi, dan kita dengarkan kalau rupanya Agustan ini sudah pernah menjadi murid di salah satu sekolah Alkitab di gereja GPPS. Dan saya pikir ya ini nggak jadi masalah. Walaupun tadi kita mendengarkan Zelda minta untuk ini disensor, tapi ya jelas saja kalau memang ini adalah sebuah kebenaran, ya kita nggak tahu, karena memang tidak ada yang dirugikan di sini ya, saya pikir ya. Artinya ya kalau memang Agustan ini memang dikeluarkan, diusir dari sekolah Alkitab itu mungkin ada sebabnya. Jadi bukan berarti ketika mereka mengusir Agustan lalu kemudian yang disalahkan adalah pihak sekolah Alkitabnya. Belum tentu, karena yang namanya juga sekolah Alkitab itu memang lumayan ketat aturannya ya. Karena ya tahulah kita juga yang dulu pernah sekolah Alkitab kelas tingkat 1 dan tingkat 2 itu memang ketat sekali. Dan kalau misalnya kita nggak ngikutin aturan di sekolah kita, ya kita pasti akan dikeluarkan begitu. Dan itu ya lumrah, itu wajar. Karena sebagai murid ya harus tunduk ya kepada aturan-aturan yang ada. Kalau kita memang mau menjadi seorang hamba Tuhan yang benar-benar dipakai oleh Tuhan di dalam bendangnya Tuhan ke depan, ya kan? Jadi kalau misalnya mungkin gara-gara itu akhirnya Agustan harus keluar dari kekristenan dan mualaf lagi, dan akhirnya sakit hati kepada orang Kristen, ya ini salah juga sebenarnya ya. Ya artinya kalau memang ya pihak sekolah Alkitab yang di GPPS yang mengeluarkan Agustan dari sekolah Alkitab itu, ya yang pertama dulu koreksi dulu, kenapa harus dikeluarkan, apa sebabnya, ya kan? Jangan sampai ya Agustan harus dendam kepada semua orang Kristen gitu ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi ya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh adik kita Zelda di sini ya. Ini dia. Nah, yang terakhir ini pas papa mau pindah, papa tuh awalnya ngomong papa lebih milih buat ateis aja. Milih buat ateis aja, akhirnya tapi pada akhirnya ditarik karena dulu kan papa ikut nge-Gojek, nge-Grab gitu. Nah, ternyata di situ tuh ada komunitasnya lagi. Ditariklah papa ke Muslim. Jadi akhirnya papa tetap masuk ke Muslim, cuman ya dengan sakit hatinya papa, makanya
papa bikin kontennya tuh kayak yang menyenggol-nyenggol agama kita gitu. Oke. Kalau Oke. yang aku dapat, ya. Oke. Nah, kalau yang pertama ini berarti yang pertama kali yang di GPPWS itu yang diperlakukan tidak enak itu diusir itu, kalau menurut kamu kenapa sampai papa kamu tuh diusir gitu? Aduh, aku sebenarnya kurang tahu ya karena aku masih kecil. Ini aku juga dengar ceritanya dari Om. Oke. Cuman kayak emang apa kayaknya tuh mungkin beberapa orang yang di dalam sana tuh emang apa ya bahasa sekarangnya tuh mungkin problematik kali ya. Jadi karena yang dapat perlakuan gak enak tuh bukan cuma papa aku aja. Jadi omnya aku yang sama sekolah Alkitab juga itu tuh dapat perlakuan gak enak. Cuman om aku tuh dia lebih memilih untuk memaafkan. Jadi akhirnya ya sekarang baik-baik aja dan sekarang jadi pendeta gitu. Nah cuma bedanya kalau papa ya itu dia ngikutin sakit hatinya. Aku kurang ngerti gimana dalam keadaan si gerejanya karena di situ posisinya aku masih kecil jadi aku juga nggak tahu apa-apa gitu. Lagi umur berapa kamu pada saat itu? Masih ini deh kayaknya sekitar 4 tahun kayaknya masih kecil. Nah itu diusirnya, iya itu diusirnya pas aku umur segitu juga, makanya di situ kayak papa ngerasa sakit hati banget kayak nggak kasihan gitu sama aku yang masih kecil main diusir-usir aja dari tempat itu gitu. Makanya Pada saat itu berarti papa kamu sebagai melayani di gereja gitu ya? Dikasih tempat segala macam di gereja. Oke, melayani di gereja, terus entah kenapa diperlakukan tidak baik, terus diusir, terus begitu papa kamu sakit hati, terus mualaf gitu, masuk Islam gitu ya? Iya. Oke, nah teman-temannya jadi saya pikir itu aja dulu untuk part yang pertama ini karena saya nggak mau terlalu panjang videonya ya teman-temannya. Jadi kita melihat di sini kalau memang betul ya Agustan itu diusir dari sekolah Alkitab itu. Dan ketika tanpa lagi menanyakan sebenarnya apa sih sebabnya kenapa sampai bapak kamu itu diusir dari sekolah Alkitab itu, dikatakan oleh Zelda dia nggak tahu karena waktu itu dia memang masih kecil ya, sekitar umur 4-5 tahun ya. Tapi dikatakan oleh Zelda nih ya, dikatakan oleh Zelda kalau memang di sekolah Alkitab itu juga bukan hanya bapaknya gitu loh yang mengalami perlakuan yang seperti begitu. Saya nggak ngerti sebenarnya ini perlakuan apa. Saya di sini nggak menyalahkan Zelda dengan kesaksiannya gitu ya, nggak. Tapi sebenarnya kenapa sih ya? Kenapa sampai diusir? Ya, ada perlakuan apa gitu? Ya. Nah, saya nggak ngerti karena saya sudah pernah sekolah Alkitab. Yang saya tahu sekolah Alkitab itu seperti yang saya katakan tadi bahwa tempat di mana ya seseorang itu dibina, dididik untuk menjadi seorang hamba Tuhan dan tidak hanya dibina soal masalah pengetahuan teologi saja, tetapi dibina karakternya gitulah. Artinya betul-betul ya seseorang yang masuk sekolah Alkitab itu bukan hanya ngerti soal teologi, soal Alkitab, tetapi mengerti soal bagaimana kita menjadi seorang hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang setia. Ya, sehingga nanti ketika kita sudah selesai di situ, kita bisa ya menjadi seorang hamba Tuhan yang kuat sekalipun di dalam perjalanan pelayanan kita mengalami banyak masalah, tantangan, kita tidak takut dan kita tidak gentar. Ya, sehingga kita tetap setia menjadi seorang hamba Tuhan ya. Jadi sehingga ketika di sekolah Alkitab itu benar-benar ada aturan-aturan yang memang harus diterapkan di situ. Dan seseorang yang melanggar aturan itu memang harus dikeluarkan, memang harus diberikan peringatan sebelumnya. Lalu kalau sudah mungkin banyak poinnya, kesalahannya ya pasti akan dikeluarkan. Ya, kalaupun tadi dikatakan juga bahwa omnya Zelda ini juga mengalami hal yang seperti itu, tapi omnya nggak dendam, ya saya pikir memang harus begitu. Karena yang saya tahu, sekolah Alkitab itu mereka mengajak, ya, dan mereka membina, ya, agar murid-muridnya itu menjadi seorang hamba Tuhan yang militan, yang tidak mengasihani diri sendiri.
Banyak kan hamba-hamba Tuhan sekarang yang mengasihi diri sendiri. Artinya dia hanya pengen melayani kalau misalnya jemaatnya banyak gitu kan, jemaatnya banyak uang, ya, sehingga dia yang mempunyai kebebasan gitulah ya. Artinya dia tidak memikirkan segala sesuatu. Yang penting melayani, dia dapat keperluan atau kebutuhannya. Sedangkan di sekolah kita itu tidak diajarkan seperti begitu. Diajarkan untuk tetap melayani sekalipun jiwa jemaatnya nggak banyak. Bahkan sekalipun juga ya uang jemaatnya juga tidak memadai seperti begitu. Bahkan mungkin tidak bisa menafkahi kita. Ya. Nah, kalau kita tidak setia, tidak taat dengan hal itu, ya di sekolah saja kita tidak tunduk pada aturan itu, ya kita pasti akan diperingatin terlebih dahulu. Lama-lama kalau udah nggak mendengar, maka pasti juga akan dikeluarkan. Nah, itu sih setahu saya teman-temannya. Jadi saya nggak tahu lah apakah memang begitu juga di sekolah kitab GPPS, apakah sama seperti di sekolah kitab GPDI di tempat saya. Ya, yang saya tahu, ya sekalipun diajarkan seperti begitu, ya itu memang harus ya agar kita ke depan menjadi seorang hamba Tuhan yang kuat. Ya, sekalipun banyak masalah, tantangan yang kita akan hadapi, kita tetap berkata bahwa mengikut Yesus keputusanku kutak ingkar. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tapi itulah teman-temannya kesaksian dari saudara kita Zelda, ngomong apa adanya, walaupun mungkin memang pada saat itu dia nggak ngerti kenapa bapaknya harus diperlakukan seperti itu di sekolah kitab GPPS di mana beliau almarhum Agustan belajar dulu. Teman-teman, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.